Tidak membatalkan wudhu kalau bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan kalau ada hal ini. Sahabat fikih rahimakumullah. Untuk sekarang kita akan bahas pembatalan wudhu yang ketiga. Di konten sebelumnya kita sudah bahas pembatalan wudhu yang pertama juga yang kedua. Sekarang pembatalan wudhu yang ketiga. Nah, apa itu? Mari kita bahas agar benar caranya, berkah ibadahnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman semuanya, saya nggak pernah bosan untuk mengajak teman-teman semuanya agar akun ini, akun kebaikan ini, yang insya Allah bermanfaat ini, didukung oleh teman-teman semuanya. Caranya gratis. Tinggal teman-teman klik tanda subscribe dan juga tanda loncengnya, agar kalau ada konten selanjutnya atau konten-konten pembahasan yang lainnya, ada notifikasi ke handphone teman-teman semuanya. Oke, baik sahabat fikih rahimakumullah, pembatalan wudhu yang ketiga adalah bertemunya antara kulit laki-laki dan juga kulit perempuan. Bertemunya kedua lawan jenis kulit ini bisa membatalkan wudhu. Ada yang tidak bisa membatalkan wudhu? Ada. Mari kita bahas satu persatu secara detail dan juga rinci sekali. Ya, mari kita bahas. Dalam beberapa kitab, salah satunya kitab Kasyifatus Saja, pada pembatalan wudhu yang ketiga, yaitu yang diberi tema atau judul bertemunya antara kulit laki-laki dan juga kulit perempuan, yang mana kulit laki dan perempuan ini bukan mereka yang haram untuk menikah. Artinya apa? Mari kita bahas satu persatu. Agar lebih jelas dan juga lebih detail lagi, di sini untuk pembatalan yang ketiga bertemunya kulit laki-laki dan perempuan itu ditandai dengan 5 syarat. Yang pertama, bersentuhan kulit terjadi antara dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Adapun kalau kulit laki-laki dengan kulit laki-laki bertemunya itu tidak membatalkan wudhu. Artinya, jika teman-teman semuanya sudah berwudhu, ingin melaksanakan sholat, jangan menyentuh lawan jenis. Laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan perempuan. Begitupun perempuan tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki. Baik itu disengaja ataupun tidak. Baik karena lupa ataupun karena pikun. Misalnya salah satunya, baik laki-laki ataupun perempuannya ada yang pikun. Kemudian dia sentuh kulit kita. Maka kita wajib memberitahunya bahwa batal wudhunya. Juga batal pada bagian yang disentuhnya itu bagian kulit atau bagian anggota badan kita yang mati. Misalnya ada satu tangan yang memang satu tangan ini mati. Artinya dia kayak terkena stroke. Tidak bisa difungsikan. Mati lah pokoknya. Mati, misalnya segini mati nih. Kemudian ini bersentuhan dengan kulit laki-laki atau kulit perempuan, maka tetap batal wudhunya. Karena kulit tersebut masih tersambung dengan badan kita. Juga kita batal wudhu kita kalau bersentuhan dengan jenazah, dengan mayit. Misalnya ada orang yang meninggal, kemudian kita sudah berwudhu, ternyata yang meninggalnya itu adalah perempuan dan kita sebagai laki-laki, dan kita tidak sengaja bersentuhan atau disengaja bersentuhan dengan jenazah tersebut, maka kita batal wudhunya. Kalau mayit itu tidak batal wudhunya. Kalau mayit berarti diwudhukan oleh orang lain, atau setelah dimandikan biasanya diwudhukan. Mayit punya wudhu, kemudian kita sentuh mayitnya, maka mayitnya itu masih tetap ada wudhunya. Kalau kita yang masih hidup, batal wudhunya. Kalau mayit tidak. Jadi yang batal adalah kita yang masih hidup. Kalau jenazah itu karena sudah meninggal, jadi tidak perlu diwudhukan kembali. Seperti itu. Nah, itu dia ya. Yang pertama, bersentuhan kulit yang terjadi antara laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuannya yang seperti apa? Nanti kita lihat syarat yang selanjutnya. Syarat yang kedua yang bisa membatalkan wudhu karena bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, kecuali beberapa anggota ini yang tidak bisa atau yang tidak membatalkan wudhu. Yang pertama adalah rambut. Kalau kalian misalnya megang rambut perempuan, megang rambutnya saja ya, bukan rambutnya dan juga kulit kepala. Kalau rambut dan kulit kepala, namanya juga kulit kepala, sudah menjadi termasuk kulitnya. Kalau megang rambut beserta kulit kepalanya itu tetap batal. Tapi kalau memegang rambut saja, nah misalnya rambut istri kita, misalnya rambut istri teman-teman semuanya, maka itu tidak batal. Kita sudah wudhu, kemudian megang rambut istri, nah, sedikit saja, itu tidak membatalkan
wudu. Begitupun istri, megang rambut kita. Asalkan jangan sampai kulit rambut atau kulit kepalanya tersentuh juga. Kalau kulit kepalanya tersentuh juga, maka batal wudunya. Ya? Jadi yang tidak membatalkan wudu adalah ketika bersentuhan dengan rambutnya atau rambut dengan rambut. Nah, misalnya kangen dengan istri, kita sentuhan rambut saja. Nah, itu maka tidak membatalkan wudu. Kemudian anggota badan yang mana lagi yang tidak membatalkan wudu? Yaitu gigi. Kalau teman-teman semuanya memegang gigi perempuan atau si perempuan memegang gigi laki-laki yang beda jenisnya atau sudah besar semuanya, kemudian sudah wudu semuanya, megang gigi itu tidak membatalkan wudu. Misalnya teman-teman semuanya mau beradu gigi sama istri atau sama suaminya, boleh ya, walaupun sudah berwudu, karena bersentuhan gigi atau menyentuh gigi satu sama lain itu tidak membatalkan wudu. Anggota badan mana lagi yang tidak membatalkan wudu? Yaitu kuku. Nah, kuku ya, misalnya kuku kita panjangkan sepanjang-panjangnya, kemudian nanti bersentuhan kuku dengan lawan jenis atau dengan perempuan atau dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki, maka itu tidak juga membatalkan wudu. Jadi ada 3 anggota badan kita yang tidak membatalkan wudu ketika disentuh setelah berwudu, yaitu gigi, kuku, dan juga rambut. Syarat yang ketiga, apabila bersentuhan itu menjadikan batal wudu adalah tidak adanya penghalang atau hail antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bersentuhan tersebut. Kalau ada penghalang, maka tidak bisa membatalkan atau tidak sampai membatalkan wudu. Misalnya, ini sering banyak praktek yang dilakukan. Nah, misalnya tokoh-tokoh agama yang mau bersalaman dengan lawan jenis atau bersalaman dengan ibu-ibu atau ustadz yang mau bersalaman dengan muridnya yang perempuan. Nah, perempuannya sudah besar, ustadznya juga apalagi sudah besar ya, sudah tua juga. Kalau mau menjaga wudunya, maka halangi saja dengan sorban atau dengan kain atau dengan kudung atau dengan apapun itu, asalkan dihalangi. Dihalangi dengan sebuah kain, tangannya dicium sama mereka atau sama murid-muridnya atau tersentuh dengan mereka jamaah-jamaah perempuannya, maka itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena bersentuhannya terhalangi oleh sesuatu yang lain. Jadi tidak langsung bersentuhan antara kulit satu dengan kulit yang lainnya. Kalau ada penghalang, maka itu boleh-boleh saja. Atau kulitnya itu misalnya disepuh atau dicat atau misalnya pakai kutek. Jadi kalau dikutek semuanya tangan kita sampai kulitnya terhalangi oleh kutek tersebut atau sesuatu yang lain yang bisa menghalangi kulit tersebut, maka itu juga bisa mencegah kita dari batalnya wudu karena tidak ada bertemunya antara kulit satu dengan kulit yang lainnya. Nah, intinya harus ada penghalang atau hail yang menghalangi bersentuhnya kulit satu dengan kulit yang lainnya. Termasuk juga yang menjadi penghalang atau yang bisa menyebabkan tidak batalnya wudu adalah debu. Misalnya kita sudah main di mana, main lumpur sampai lumpurnya mengering di kulit kita, kemudian bersentuhan dengan laki-laki yang lain, kemudian sudah wudu, maka wudunya tidak batal karena ada penghalang debu yang tadi ya, atau tanah yang tadi yang sudah mengering di kulit kita. Berbeda kalau kotoran itu muncul dari keringat kita. Misalnya keringat kita kan kalau kita gosok itu selalu ada kotorannya ya, supaya warna-warna hitam kayak gitu ya. Nah, kalau kita gosok kemudian ada kotoran keringat kemudian mengering, dan itu tidak bisa menjadi penghalang karena kotoran keringat itu bagian dari tubuh kita. Jadi penghalang itu harus sesuatu yang lain luar daripada badan dan juga tubuh kita. Ya. Kemudian syarat yang keempat, agar menjadikan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan kulitnya itu membatalkan wudu adalah masing-masing laki-laki atau perempuan telah mencapai batas kedewasaan secara yakin. Artinya sudah pada baligh atau salah satunya yang baligh. Misalnya, saya sudah baligh umur 15 tahun, itu sudah baligh ya. Kemudian melihat perempuan yang lainnya juga yang sudah baligh bersentuhan, maka itu batal wudunya. Berbeda kalau ketika ada seorang laki-laki yang sudah tua atau sudah baligh umurnya 20-30 tahun, kemudian dia bersentuhan kulit dengan anak perempuan yang masih kecil, belum baligh, dan juga si laki-laki itu belum ada suka atau belum ada condong ke sana, belum ada syahwat ke sana, belum ada syahwat ke anak kecil tersebut. Artinya tidak menginginkan anak kecil tersebut untuk memenuhi syahwat kedewasaannya, maka tidak membatalkan wudu. Adapun ada ulama yang bilang juga kalau memang ketika ada orang yang sudah baligh, laki-laki yang sudah baligh, kemudian melihat anak perempuan walaupun belum baligh, tapi si laki-laki ini condong kepada anak perempuan tersebut. Artinya ada suka, ada syahwat ke anak perempuan tersebut, maka itu juga bisa membatalkan wudu. Artinya ketika kita melihat orang lain, kita melihat lawan jenis kita dan kita tidak suka atau tidak ada syahwat kepadanya, maka itu bisa jadi tidak membatalkan wudu asalkan perempuan tersebut masih anak-anak dan belum baligh atau belum haid atau belum bermimpi jima. Tapi kalau anak perempuan tersebut sudah baligh, sudah bermimpi
mimpi jima sudah dewasa, walaupun kita tidak ada condong suka kepadanya atau tidak ada syahwat kepadanya, bersentuhan kulit, yang mana kita sudah dewasa dan perempuan itu sudah dewasa, maka tetap itu membatalkan wudu. Kalau untuk tanda-tanda balik sudah kita jelaskan di konten sebelumnya. Tinggal di scroll lagi, dilihat saja ya. Dan yang kelima, bersentuhan kulit itu menjadikan batal wudu adalah tidak ada sifat mahramiyah. Artinya dia bukan mahram kita. Wanita yang kita tidak boleh nikahi itu adalah mahram kita. Ketika kita bersentuhan kulit dengannya, maka tidak membatalkan wudu. Begitupun dia perempuan, ya. Jadi kita harus tahu mahram kita siapa saja, agar kita bisa cermati bersentuhan dengannya itu batal atau tidak. Seperti itu. Nah, itu dia 5 syarat yang bisa menentukan bagaimana bersentuhan kulit antara laki-laki dan juga perempuan yang bisa membatalkan wudu dan juga bisa tidak membatalkan wudu. Seperti yang saya sebutkan di awal, tidak akan batal wudu kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan jika hal ini terjadi. Apa itu? Jika bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tidak ada penghalangnya, kemudian bukan mahramnya, juga bersentuhan kulitnya secara langsung, tidak ada penghalang sama sekali. Baru itu bisa membatalkan wudu. Namun jika dari 5 syarat tadi salah satunya tidak ada, maka itu bisa saja tidak membatalkan wudu. Tapi kita harus cermati dari 5 tadi mana yang menyebabkan kita kalau bersentuhan dengannya tidak batal wudu. Kita cermati daripada 5 hal tersebut yang bisa membatalkan wudu maupun tidak. Jadi harus dipahami agar wudu kita tetap terjaga, dan juga kalau memang batal nanti wudu lagi. Ini yang saya paparkan adalah pembatalan wudu madhab Syafi'i. Adapun madhab-madhab yang lainnya itu bisa saja ada detail-detail yang lainnya. Misalnya seperti kalau bersentuhan tidak sengaja atau tidak ada syahwat, tidak ada nafsu, itu tidak membatalkan wudu. Itu di madhab yang lain. Kalau di madhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang kita bahas di sini, bersentuhan kulit antara laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah balik, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik karena dia sadar ataupun tidak sadar, baik karena dia fikun ataupun tidak fikun, atau ada alasan yang lainnya, maka tetap itu membatalkan wudu di madhab Syafi'i. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Nah, teman-teman semuanya, itu dia pembatalan wudu yang ketiga, yaitu bertemunya kulit antara laki-laki dan juga perempuan dengan detail-detail 5 syarat yang sudah kita jelaskan tadi. Namun, jika ada teman-teman yang mau menambahkan atau masih bingung atau ada pertanyaan, boleh diutarakan di kolom komentar. Kita belajar sama-sama fikih praktis yang mana kita sudah bahas tentang pembatalan wudu yang ketiga. Nanti di konten selanjutnya kita akan bahas pembatalan wudu yang keempat. Dan dalam kitab Sepatu saja, pembatalan wudu yang keempat adalah merupakan pembatalan wudu yang terakhir. Mari kita pahami sama-sama, kita belajar sama-sama fikih praktis agar sholat kita sah, wudu kita sah, ibadah kita tenang. Benar caranya juga berkah ibadahnya.